Selamat siang pemirsa, selamat datang di Titik Koma Podcast. Bersama saya JK. Kali ini saya bersama para narasumber saya, para perwakilan korban mafia tanah. Ada bersama saya dari korban mafia tanah dari Kalimantan Selatan, dari Medan, dan dari Padang. Mereka datang ke Jakarta untuk memperjuangkan hak tanah mereka yang diduga dijolimi oleh para oknum mafia tanah dan para oknum dari BPN. Mari kita mendengarkan cerita singkat mereka, bagaimana perjuangan mereka datang ke Jakarta demi memperjuangkan hak tanah kita. Kita mulai dari sebelah saya sendiri, ibu kita yang cakep, yang cantik ini, yang sudah datang jauh-jauh dari Kalimantan Selatan. Bayangin pemirsa, jauh sekali untuk memperjuangkan tanah mereka. Silakan dengan Ibu Lani. Silakan Bu Lani. Terima kasih untuk undangan kami bisa hadir di Titik Koma, ya kan. Satu kehormatan bagi kami untuk berbagi cerita, ya kan. Kalau bicara soal mafia, ya kan, yang mana Pak Presiden kita mengatakan gebuk para mafia tanah, beserta backingnya, ya kan. Yang kami miris sampai hari ini belum terlihat yang digebuk, bahkan backingnya pun belum ada. Makanya kami ingin di hari kemerdekaan yang ke-78 ini, kami juga ingin merdeka. Seluruh rakyat Indonesia yang tanahnya terjolimi, kami ingin minta kepada Pak Presiden Jokowi untuk membuat satu perpu, ya kan, tentang pertanahan, bahwa warkah itu bukan suatu alat yang tabu dan dikecualikan, karena itu akan mengganggu, ya kan, merasa masyarakat tidak aman karena selalu BPN mengatakan warkah itu pengecualian. Makanya itu kami menghimbau kepada Presiden untuk segera membuat perpu itu. Kami berserta kawan-kawan beberapa hari yang lalu, ya kan, melakukan aksi damai dari 14, 15, 16 tadi kan, dari beberapa kota seluruh Indonesia. Itu ada berapa kota Bu Lani? Itu ada berapa korban-korban yang hadir pada saat demo di gedung DPR sendiri? Saya tergabung dalam forum namanya Korban Mafia Tanah Indonesia, FKMTI, kan. Itu kalau di sana, kalau tidak salah 30.000 korban seluruh Indonesia. Nah, yang sudah diserahkan kepada Pak Menteri itu sekitar 3.000-an menurut informasi ketua, ya kan. Yang kami turun kemarin hanya inisiatif mendadak. Saya bertemu dengan Pak Bismarck ini di ATR BPN, ya kan. Kalau berjuang itu sendiri-sendiri itu agak sulit, ya kan. Jadi kami satukan visi kami membuat kemarin, karena rencananya di Monas untuk ke Istana, karena tidak bisa, kami berada di DPR RI, karena disitulah wakil-wakil kami untuk bisa menjembatani kami, ya kan. Namun karena mereka reses, ya kan, kami hanya berorasi sebentar, dan kami tetap lewat kontak-kontak personal, komunikasi dengan para Komisi 2 khususnya, ya kan. Nah, dari situ hari kedua kami menuju ke ATR BPN, ya kan. Karena di ATR inilah kami menaruh harapan, karena ada Pak Menteri di sana, ya kan. Nah, mendengar suara-suara bahkan keluhan dari masyarakat yang datang, ya kan, khusus mengurus. Datang itu kalau saya sudah 10 tahun. Akibat dari ulah oknum BPN, ya kan, membuat sertifikat baru, ya kan, yang tidak sesuai pada tempatnya, menghilangkan hak saya dan ada beberapa hak orang lain, ya kan. Nah, itulah hal-hal yang kita harus buka ke publik, ya kan, supaya ada perubahan di BPN. Khususnya oknum-oknum BPN di daerah, ya kan. Saya sudah ketemu dengan Pak Menteri tahun yang lalu Agustus juga. Pak Menteri responnya bagus, sangat menerima dan cukup di Kanwil. Namun tidak selesai di Kanwil. Kami kembali menguruti kedua dengan bersama-sama dengan JPKP, relawannya Bapak Jokowi, ya kan. Dan kami minta kepastian hukum untuk kami di 2023 ini, di ulang tahun ke-78 ini, kami ingin merdeka, ya kan. Jadi itu segera, ini akibat dari ulah oknum, ya kan. Maka kami tidak bisa menikmati tanah kami, tidak bisa menguasai ininya, terus kami juga tidak bisa menjual, ya kan. Semua stuck karena kami hilang dari peta nasional.
ya kan? Itulah modus-modus yang Pak Menteri, maaf ya kan, mudah-mudahan mendengar prokes ini, memohon Bapak turun ke bawah, dan banyak orang-orang di bawah Bapak itu tidak mendengar apa yang Bapak instruksikan. Kami ini ingin membantu ya kan, agar Indonesia ini semakin jaya, tidak ada lagi masyarakat yang dizolimi ya kan. Akibat ulah oknum BPN, bahkan banyak daripada korban ini menjadi tersangka. Sudah tanahnya dirampas, diambil, tersangka pula ya kan, yang dikriminalisasi. Yang saat ini dialami oleh ketua kami FKMTI yang masih bersidang ya kan. Nah, kita lihat aja, kita berharap ya kan, di hari kemerdekaan ini hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya kan, tapi ya kan berjalan sesuai dengan amanah untuk melindungi masyarakat, mengembalikan hak masyarakat ya kan. Dan hakim-hakim zolim itu ya kan tidak lagi membuat putusan-putusan sesat, sehingga para korban-korban ini karena tidak berdaya ya kan, ke polisi mereka di SP3 kan ya kan, ke mana-mana mereka kayaknya mentok. Karena di sini ya kan, kalau korban itu tidak punya dana ya kan, lapor hilang kambing bisa jadi kerbau informasinya. Jadi kami sangat cinta dengan Kapolri, kami mitra yang baik dengan kepolisian. Jadi Pak Kapolri, tolonglah juga para korban ini yang sudah membuat laporan kepada Kapolri, yang sampai saat ini ada yang di SP3 kan, ada yang didiamkan masalahnya kan. Kami melaporkan oknum juga yang meminta-minta uang, belum juga ditindaklanjuti. Kami menghimbau dari prokes ini, tolong kami para korban ini, dan LP laporan kami segera tindaklanjuti dan segera gelar ulang untuk mendapatkan hak yang sama. Kalau kami sebagai korban, kami ada 3 korban. Kalau satu korban itu sudah naik sidik ya kan, masa yang satu tidak naik? Itu ada kriminalisasi hukum. Itu kami mohon kepada Pak Kapolri ya kan, juga kepada oknum BPN, khususnya Pak Menteri ATR Pak Hadi yang sangat baik ya kan. Dan kami berterima kasih lewat prokes ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian ATR BPN, di mana kami 5 hari berdiri berjuang di depan ATR. Yang saya sangat berterima kasih, Pak Menteri mendelegasikan Dirjen Sengketa untuk turun ya kan, sangat humanis, sangat baik ya kan, dan kami menunggu kelanjutannya. Jadi dukung kami lewat prokes, lewat ini, biarlah setelah ini kami akan berjuang satu persatu ya kan. Jadi mungkin ini hanya oknum yang berbuat ya kan. 10 tahun saya tidak bisa mendapatkan haknya. Jadi 2023 saya yakin dan percaya, saya sudah ketemu Pak Menteri, sudah ketemu Pak Dirjen Sengketa, sudah bertemu dengan Pak Irjen, dengan sekretarisnya, semua sudah jadi sahabat saya, dan mereka mendengar, bukan hanya mendengar, tapi melaksanakan amanah yang mereka ada di pundaknya. Masyarakat ini dilindungi ya kan. Jadi mungkin sekedar cerita saya. Kami dari Kalsel ingin Kalsel itu bebas dari para mafia. Masih ada beberapa tanah-tanah kami yang juga disertifikatkan juga belum tuntas, dan kami menghimbau kepada Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan, Kantah yang ada di Kalimantan Selatan, untuk membantu masyarakat dengan apa yang bisa diberikan, melayani kata Pak Menteri dengan baik ya kan, memberikan pelayanan yang baik ya kan. Jadi mungkin di sini kami membawa teman ini satu perjuangan kami ya kan. Bapak dari Sumatera Utara, Medan, dan Pak ini kan mungkin bercerita. Saya persilahkan kepada Bapak dari dulu Pak ya, dari Pak. Medan dulu ya. Silakan Pak memperkenalkan dirinya kepada pemirsa. Bapak dari Medan. Saya terima kasih, saya dari Medan, Medannya Tanah Karo. Nama saya Ricardo Barus. Bahwa masalah saya adalah masalah sudah 16 tahun, di mana oknum BPN selalu memberikan keterangan palsu kepada atasannya. Berdasarkan surat yang saya layangkan kepada Menteri dan kepada Kepala Kanwil Pertanahan Sumatera Utara, di mana Menteri ATR garing Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta membalas surat saya. Terima kasih Pak Menteri.
Tapi alangkah sayangnya, surat yang dilakukan Pak Menteri itu kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara sampai detik ini tidak dibalas. Ada apa itu? Saya mau tanya. Mohon Pak Menteri tanggapin. Karena apa? Pak Menteri adalah bekas seorang Panglima RI dengan bintang 4-nya. Diobok-obok oleh orang sipil. Kalau disiplin di ABRI, prajurit atasan siap komandan. Ternyata Bapak Jokowi selaku presiden kita meminta Bapak Cahyono meneruskan membersihkan segala mafia-mafia di Badan Pertanahan Nasional. Maka Pak Cahyono diberikan kesempatan menjadi menteri ATR garing Kepala BPN RI. Selama Bapak Menteri di atas, saya tetap membuat surat. Dan surat-surat yang saya layangkan semua berhenti semua di tempat. Alangkah sayangnya, surat menteri itu ditanggapi dibalas oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Tanah Karo yang tidak ada gawainya. Dia membalas tanpa ada tembusan sama saya yang ternyata di dalamnya terdapat keterangan palsu. Pada poin 6 telah saya jelaskan dalam surat saya berkali-kali. Begitu pula atas adanya surat saya kepada Kepala Kanwil Pertanahan Sumatera Utara, di mana terus ditanggapin. Intinya ya ini kan macam cerita. Lanjutnya, Kepala Kantor Kanwil Pertanahan Sumatera Utara memerintahkan Kepala Pertanahan Kabupaten untuk menjawab surat-surat itu semua berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Ternyata Kepala Badan Pertanahan Kabupaten memutarbalikkan fakta dengan cara memberikan keterangan palsu di luar daripada peraturan tersebut. Inilah saya sampaikan melalui podcast ini kepada Bapak Menteri yang dimana 5 hari kami menunggu dengan terik matahari yang panas, hujan, dingin, kami tidur di depan Bapak. Motor Bapak keluar masuk dari pintu samping belakang, tidak lagi dari sebenarnya Pak Jenderal. Saya selaku nama Ricardo Barus termasuk penasehat anak kolong di Tanah Karo, Sumatera Utara, Medan, mohon diperhatikan Pak. So, Bapak Menteri juga nanti akan pensiun seperti kami. Sebelum Bapak pensiun, lihatlah ke bawah, terjunlah ke bawah. Sekian dan terima kasih, hormat saya. Selanjutnya dari Bapak dari Padang, Pak, boleh Padang, memperkenalkan dirinya Pak. Baik. Kepada pemirsa. Terima kasih Bu. Saya Birma Siregar, orang Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kasusnya di Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan di Tangerang, Banten. Jadi intinya kami keluarga mengurus sertifikat ke BPN Pasaman Barat. Begitu selesai sertifikat diserahkan kepada orang lain, kelompok mafia dari Pasaman Barat ini. Akhirnya kita laporkan ke polisi, nggak jalan. Mereka kuasai tanah, sementara akhirnya kita usir, laporan polisi nggak jalan. Malah balik mereka gugat kita. Tapi gugatan ini, gugatan yang memang skenario mafia, tidak berpengaruh. Menang mereka sampai ke Mahkamah Agung, tapi tidak berpengaruh terhadap kedudukan tanah kita. Itulah kira-kira intinya. Akhirnya saya mencari orang yang kira-kira kita anggap jadi pahlawan yang bisa menyelamatkan kita. Adalah orang di Tangerang ini, pengusaha Banten ini. Akhirnya ternyata setelah kita sepakat kerjasama, bukannya kita yang ditolong, malah kerjasama dengan pihak oknum BPN Pasaman Barat yang menggelapkan sertifikat dengan pengusaha lain untuk menguasai tanah tanpa bayar. Modusnya buat keterangan palsu, surat-surat palsu, sehingga mereka berusaha menguasai dan memiliki tanah tanpa bayar. Begitu kita lapor polisi, bukannya persoalan itu diselesaikan, malah dihentikan dan dibalik lapor. Akhirnya saya dipenjara di Tangerang 2 tahun Pak. Nah, baru keluar 4 April yang lalu. Di penjara ada yang aneh, 2/3 tahanan harusnya sudah bisa dapat pembebasan bersyarat. Ternyata direkayasa laporan, akhirnya pelak 2 tahun. Nah,
Setelah keluar dari penjara 4 April yang lalu, saya berjuang di sini. Akhirnya saya siapkanlah mobil komando, tempat saya berkantor, tempat saya tidur, masak semua di situ. Jalan dari kantor ke kantor, saya surati semua penjuru, termasuk presiden, menteri-menteri terkait, Mabes Polri, BPN, dan lain-lain, banyak. Nah, akhirnya ketemulah dengan Sri Kandi kita yang dari Kalimantan Selatan tadi. Rupanya senasib sepenunggungan. Akhirnya kumpul dari lain, kumpul dari Manado, dari Ambon, dari Pontianak, dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Sumatera Utara. Kumpullah kami di sana. Jadi seperti Bu ceritakan tadi, dari 14, 15, 16, 17 Agustus kami bersama-sama orasi mulai dari Presiden ke DPR sampai ke Mabes Polri, ke ATR BPN. Akhirnya satu harian di sana menuntut perjuangan ini. Akhirnya alhamdulillah Pak Menteri kemarin mendelegasikan kepada Pak Dirjen, Pak Tejo. Beliau turun seperti cerita Bu Lani tadi dengan sangat manusia. Barat, mereka buat surat palsu, keterangan palsu. Rupanya mereka mau menguasai tanah tanpa bayar kepada saya. Laporkan polisi, enggak jalan. Malah mereka laporkan ke saya ke polisi, dikriminalisasi. Di penjara 2 tahun. Luar biasa enggak? Kita yang korban, malah kita yang Saya penjara. yang korban, saya di penjara 2 tahun. Baru keluar pada tanggal 4 April 2000 kemarin, puasa kemarin. Berarti dari tahun berapa? Berarti 2021 2021. di penjara. Waduh, luar biasa. Hancur-hancuran lah. Dengan penyampaian tadi, ya kan, kami, ya kan, memohon kepada Bapak Menteri ATR BPN, pertama, ya kan, untuk menindaklanjutin dan menyelesaikannya, ya kan. Kami yang sudah sepuh ini, Pak, ya kan, sudah tidak Pak layak lagi untuk berdiri di depan kantor Bapak, ya kan. Jadi mohon segera selesaikan, dan kami berterima kasih untuk Pak Dirjen Sengketa Pak Tejo yang sudah humanis turun, ya kan, agar menjadi contoh bagi aparat pejabat yang lainnya, ya kan. Dan mohon kepada Kapolri, kami akan menuju ke Bapak memperjuangkan hak laporan LP kami yang di SP3 kan, bahkan surat-surat kami yang tidak pernah digubris, bahkan laporan kami ke Propam, ya kan. Oke pemirsa, kita sudah selesai mendengarkan cerita masing-masing dari para korban mafia tanah. Untuk itu kami dari Pokes Titik Koma memohon kepada Bapak Presiden, para pemerintahan dari Republik Indonesia dan dari Kementerian ATR juga untuk segera turun tangan membantu para korban-korban mafia tanah untuk memberantas semua para oknum-oknum dari mafia tanah tersebut sampai ke akar-akarnya. Untuk itu terima kasih kepada para korban-korban mafia tanah yang sudah datang ke Pokes kami. Jangan lupa Bapak, kami bertiga memohon Perpu Pertanahan segera. Amin. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di Pokes Titik Koma berikutnya. Selanjutnya. Oke. Merdeka. Merdeka.